Materi pertama yang ingin kami bahas yaitu evolusi konsep kewirausahaan. Apa yang dimaksud evolusi konsep kewirausahaan? Evolusi berarti perubahan. Berarti evolusi konsep kewirausahaan adalah perubahan yang dialami konsep kewirausahaan. Bagaimana proses evolusi konsep kewirausahaan? Pada awalnya, kata kewirausahaan berasal dari kata bahasa Prancis, entreprendre, yang berarti melakukan. Dengan demikian, wirausahawan bisa diartikan sebagai seorang yang melakukan kegiatan, mengorganisir, dan mengatur. Namun, definisi tersebut masih terlalu umum, sehingga diperlukan penggalian lebih dalam terkait dengan definisi ini. Namun, jika melacak jejak sejarah istilah kewirausahaan, maka kita harus kembali ke abad 18 di Prancis, di mana seorang ekonom bernama Richard Cantillon menghubungkan suatu kegiatan yang mengandung resiko dalam ekonomi dengan wirausahawan. Selain itu, praktek kewirausahaan juga bisa dilacak di Inggris. Selain periode yang sama, revolusi industri yang telah terjadi di mana para wirausahawan memainkan peranan yang penting dalam mengambil resiko dan mentransformasikan berbagai sumber daya yang ada. Dan seiring berjalannya waktu, selama beberapa dekade berikutnya, ada upaya-upaya untuk mendefinisikan kewirausahaan, sehingga ada definisi baru kewirausahaan, yaitu kewirausahaan mengandung suatu kegiatan kerja yang secara umum berbeda dengan kegiatan-kegiatan rutin. Ia adalah suatu fenomena yang terjadi dalam aspek kepemimpinan yang sangat luas. Dalam kewirausahaan, ada kesepakatan bahwa kita berbicara mengalami kebiasaan yang mencakup 1. Pengambilan inisiatif, 2. Pengorganisasian kembali mekanisme sosial ekonomi untuk mengarahkan sumber-sumber dan situasi kepada perkiraan praktis, dan yang ketiga, pengambilan risiko dari kemungkinan gagal. Di luar definisi tersebut, Robert Forrestal juga menyusun suatu definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu proses peningkatan kesejahteraan yang dinamis. Kesejahteraan diciptakan oleh yang menghadapi risiko terbesar dari sisi modal, waktu, dan komitmen untuk memberi nilai pada suatu produk dan jasa. Lalu saat ini, seorang wirausahawan dipandang sebagai inovator atau seorang pembangun yang mengenal atau meyakini dan menangkap kesempatan yang dapat mengubah peluang menjadi ide yang dapat dijual dan peningkatan nilai tambah melalui efisiensi waktu, tenaga kerja, uang, dan peningkatan keterampilan. Kemudian para wirausahawan diartikan juga sebagai katalis progresif dalam perubahan di dunia usaha. Mereka adalah pemikir independen yang berani mengambil langkah berbeda dari orang lain. Apapun kegiatan tertentu yang dilakukan oleh para wirausahawan, saat ini mereka telah dipandang sebagai pahlawan. Terwujudnya suatu perusahaan yang bebas, itulah evaluasi atau perubahan konsep kewirausahaan. Saya akan menjelaskan mitos pertama, yaitu wirausahawan merupakan orang yang cenderung bertindak dan bukan pemikir. Dari sini, walaupun memang benar bahwa wirausahawan cenderung merupakan orang lebih suka bertindak, namun tidak benar apabila mereka bukan digolongkan sebagai orang yang pemikir. Sebagai contoh, sekarang ini lebih disukai bisnis pula, di mana yang jelas dan juga lengkap, yang menunjukkan bahwa wirausahawan juga dituntut untuk berpikir. Dan ada pun mitos yang kedua, kewirausahaan merupakan bakat yang dibawa seseorang sejak lahir, di mana mitos ini juga tidak benar, karena sekarang ini kewirausahaan cenderung dianggap sebagai suatu disiplin ilmu, sehingga mematahkan mitos tersebut. Kewirausahaan seperti hanya dengan semua bidang ilmu lainnya memiliki model, proses, dan juga berbagai macam studi khas yang memungkinkan untuk dipelajari dan juga diajarkan. Adapun mitos yang ketiga, wirausahawan mesti merupakan penemu hal baru. Pemikiran bahwa wirausahawan selalu merupakan penemu hal baru muncul karena kesalahpahaman. Memang dalam kenyataan cukup banyak penemu yang kemudian menjadi wirausahawan, tetapi juga kenyataan menunjukkan
bahwa banyak wirausahawan yang bukan penemuan hal baru, sebagai contohnya di Indonesia. Sudah sangat lama masyarakat minum teh, tetapi gagasan inovatif untuk menjual teh dalam kemasan botol ataupun kotak baru belakangan ini muncul. Sekarang ini pengertian wirausahawan tidak saja mencakup penemuan baru. Baiklah, di sini ada pun mitos yang keempat, yaitu di mana wirausahawan cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial. Di mana pandangan bahwa wirausahawan cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial terjadi karena beberapa individu pengusaha ternyata berhasil mengembangkan perusahaan setelah gagal di sekolah dan pergaulan sosialnya. Namun wirausahawan tidak lagi dianggap sebagai pribadi yang menyeleweng keluar jalur, melainkan sebagai profesional, karena untuk membangun sebuah usaha memerlukan hubungan sosial yang baik. Adapun yang kelima di sini, wirausahawan dipandang memiliki ciri-ciri tertentu, di mana mengenai mitos ini pula tidak benar, karena tidak ciri-ciri tertentu yang dimiliki wirausahawan. Kondisi lingkungan perusahaan maupun kewirausahaan ternyata saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga memungkinkan untuk menjumpai ciri-ciri wirausahawan yang berhasil pada situasi yang berlainan. Yang keenam, wirausaha hanya tertarik pada uang. Perlu diakui bahwa sebuah perusahaan membutuhkan modal atau uang agar bisa bertahan hidup. Memang benar banyak perusahaan yang gagal karena kondisi keuangannya tidak sehat, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa ketersediaan modal atau uang belum tentu bisa mencegah kebangkrutan sebuah perusahaan. Untuk para wirausahaan, modal atau uang memang merupakan sumber daya, tetapi seringkali merupakan tujuan akhir satu-satunya. Adapun yang ketujuh, keberhasilan wirausaha tergantung pada nasib baik atau kemudaran. Berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat memang merupakan keberuntungan bagi seseorang, tetapi kemudaran baru akan terwujud apabila persiapan seseorang sesuai dengan peluang yang ia hadapi. Apabila ia tidak siap, maka peluang itu akan hilang begitu saja dan tidak sempat dimanfaatkan. Karena itu, hanya wirausaha yang memiliki persiapan yang mencukupi yang akan mampu memanfaatkan peluang, sehingga kebanyakan orang melihat kejadian ini sebagai suatu kemudaran. Adapun yang kedelapan, yaitu ketidaktahuan merupakan berkah bagi wirausahaan. Mengenali mitos ini, di masa sekarang, pernyataan itu tidak lagi berlaku karena pasar maupun dunia usaha penuh dengan persaingan, sehingga diperlukan pemikiran yang matang, perencanaan yang rinci, dan persiapan yang matang. Memahami secara lengkap dan benar kekuatan dan kelemahan usaha yang hendak dijalankan membuat seorang pengusaha mampu memiliki rencana cadangan yang baik untuk menghadapi munculnya permasalahan yang tidak terduga. Perencanaan yang matang dan cermat merupakan ciri wirausahaan yang berhasil, bukan ketidaktahuan. 9. Lebih banyak wirausaha yang gagal daripada yang berhasil. Memang benar bahwa kebanyakan wirausaha barangkali itu mengalami kegagalan sebelum mampu mencapai keberhasilan. Tapi pernyataan bahwa lebih banyak wirausahaan yang gagal dibanding yang berhasil, ternyata ini tidak bisa diterima. Seorang peneliti menemukan bahwa masyarakat pandangan kebanyakan orang bahwa lebih banyak wirausahaan yang gagal daripada berhasil. Ternyata masalah ini tidak tepat. Adapun yang terakhir, yang ke-10, wirausahaan adalah pengusaha bersifat untung-untungan. Banyak pihak yang melihat wirausahaan seakan-akan merupakan pengusaha yang perilakunya sangat untung-untungan. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa wirausahaan biasanya memiliki jenis kegiatan dengan risiko yang sedang ataupun risiko yang bisa dihitung atau calculate risk. Jadi mitos ini tidaklah benar karena wirausahaan hanya melihat peluang yang ia harus lakukan sehingga menurunkan risiko dalam usahanya. Adapun materi ketiga itu pendekatan konsep kewirausahaan. Dalam konsep kewirausahaan terdapat dua jenis cara pandang utama dalam pemikiran mengenai kewirausahaan, yaitu pandangan makro dan pandangan mikro. Yang pertama, pandangan makro. Pandangan makro terhadap kewirausahaan menunjukkan adanya sejumlah faktor yang berkaitan dengan sukses atau gagalnya usaha.
yang dijalankan oleh seorang kewirausahaan. Faktor-faktor ini mencakup berbagai proses dari luar atau eksternal yang seringkali berada di luar kendali seorang kewirausahaan. Dalam pandangan bersifat makro ini terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan lingkungan. Pendekatan atau cara pandang ini terutama berkaitan dengan berbagai faktor dari luar yang berpengaruh terhadap pola hidup seseorang sehingga menyebabkan dia memiliki potensi ataupun tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang kewirausahaan. Faktor-faktor ini terutama berkaitan dengan keberadaan institusi, nilai-nilai masyarakat dan adat istiadat yang secara bersama-sama membentuk suasana lingkungan sosial dan politis tertentu yang mampu memberikan pengaruh terhadap kemunculan kewirausahaan. Yang kedua, pendekatan keuangan. Pendekatan ini terutama memfokuskan perhatian pada proses penanaman dan menumbuhkan modal atau uang. Proses keuangan ini adalah salah satu segmen saja dari kegiatan kewirausahaan. Karena untuk memulai sebuah usaha, tentu kita memerlukan yang namanya uang. Yang ketiga, pendekatan perpindahan. Maksud dari pendekatan ini adalah suasana yang dialami kelompok bisa mendorong ataupun menghambat munculnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi wirausaha. Menurut Rostar, seseorang tidak akan mendorong untuk menjalankan suatu usaha atau menjadi wirausahaan jika mereka tidak dihambat untuk mengerjakan sesuatu ataupun mendesak untuk meninggalkan kegiatannya semula, sehingga akhirnya mengerjakan jenis kegiatan yang lain. Terdapat 3 jenis penyebab utama yang menyebabkan sekelompok orang terdorong untuk berpindah kegiatan. Dan faktor tersebut yang pertama yaitu faktor politik. Warna politik suatu negara yang tidak menghalalkan berkembangnya usaha bebas milik pribadi akan menghambat munculnya kegiatan kewirausahaan. Corak dari berbagai peraturan yang diberlakukan oleh suatu negara juga bisa menghambat ataupun mengarahkan kegiatan masyarakat sehingga cenderung lebih banyak menggeluti kegiatan tertentu. Yang kedua, faktor budaya. Kelompok-kelompok sosial tertentu misalnya yang muncul karena latar belakang etnis, agama, suku dan jenis kelamin dan sebagainya yang menjadi golongan minoritas di suatu negara seringkali diasingkan dari bidang pekerjaan yang umum dikerjakan oleh masyarakat. Semacam ini seringkali mengakibatkan golongan minoritas tidak tertarik memasuki bidang pekerjaan yang umum dan cenderung mengembangkan kegiatan yang bersifat kewirausahaan. Yang ketiga itu faktor ekonomi. Perubahan kondisi perekonomian ke arah yang lebih buruk seperti resesi seringkali menimbulkan banyak pemutusan hubungan kerja dan melahirkan banyak penganggur. Perubahan kondisi perekonomian juga bisa menghambat ataupun mendorong bertumbuhnya keinginan untuk menjadi wirausahaan. Ketiga jenis pendorong yang menyebabkan terjadinya perpindahan tersebut menggambarkan faktor-faktor dari luar atau eksternal yang bisa berpengaruh terhadap berkembangnya kewirausahaan. Yang kedua, pandangan mikro. Pandangan mikro ini terutama membahas faktor-faktor yang khas dari kewirausahaan itu, terutama yang muncul dari dalam diri kewirausahaan sendiri. Dalam pandangan mikro terdapat 3 jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan ciri. Pendekatan semacam ini berusaha mempelajari ciri-ciri umum orang-orang yang berhasil dalam mengembangkan usaha, sehingga apabila ciri-ciri itu ditiru maka diharapkan akan dapat meningkatkan peluang para peniru tersebut untuk juga mencapai keberhasilan dalam menjalankan usaha. Sebagai contoh, terdapat 4 faktor yang biasanya dianggap terdapat dalam diri kewirausahaan yang sukses, yaitu mempunyai keinginan berprestasi, kreatif, memiliki keteguhan hati, dan memiliki pemahaman teknis yang memadai. Yang kedua itu pendekatan peluang. Usaha pendekatan ini memfokuskan perhatian terhadap masalah peluang dalam tumbuhnya kewirausahaan, menemukan gagasan usaha, selanjutnya mengembangkan gagasan tersebut menjadi konsep usaha, dan kemudian memanfaatkan peluang usaha merupakan bidang-bidang yang dianggap penting dalam pendekatan ini. Oleh karena itu, pendekatan ini menganggap kreativitas serta pemahaman pasar merupakan dua aspek dasar yang penting. Kemampuan untuk mencium adanya peluang saat peluang tersebut muncul, dan juga kemampuan untuk melaksanakan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam implementasinya merupakan faktor kunci menurut pendekatan ini. Yang ketiga, pendekatan strategis. Pendekatan ini menekankan peran penting proses perencanaan dalam pengembangan usaha yang sukses. Rostar memandang perumusan strategi sebagai pemanfaatan berbagai elemen yang bersifat unik seperti pasar yang unik, karyawan, produk, dan berbagai sumber yang seluruh unik. Dengan pendekatan ini diharapkan wirausahaan dapat mengidentifikasi usaha strategi seperti apa yang akan dia lakukan. Terus itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pendekatan proses dalam pemikiran mengenai kewirausahaan. Dalam pendekatan proses ini terdapat 3 pendekatan pula. Yang pertama yaitu pendekatan tahapan pertumbuhan wirausahaan. Wirausahawan.
Kewirausahaan merupakan proses di mana individu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan kegiatan kewirausahaannya. Dan hal tersebut tentu dipengaruhi faktor-faktor dalam setiap kejadian. Dalam pendekatan tahapan pertumbuhan wirausahaan ini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan munculnya gagasan atau inovasi. Tahapan yang kedua adalah tahapan munculnya unsur pemicu. Tahapan yang ketiga adalah tahapan implementasi, dan tahapan terakhir adalah tahapan tumbuh. Dalam keempat tahap ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya seperti faktor-faktor pribadi dari pribadi wirausahawan, lingkungan wirausahawan, maupun sosial wirausahawan dan organisasi seorang wirausahawan. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar. Dalam gambar tampak jelas ada 4 tahapan dalam tahapan pertumbuhan kewirausahaan. Nah, 4 tahapan ini dipengaruhi juga oleh berbagai faktor yang mendukung untuk mempengaruhi perkembangan kewirausahaan yang berasal dari faktor pribadi, faktor lingkungan, faktor sosial maupun faktor organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan perspektif kewirausahaan. Pendekatan ini dilakukan melalui inventarisasi secara kualitatif, secara kuantitatif, secara strategis, dan secara etis terhadap wirausahawan, perusahaannya, dan juga lingkungannya. Inventarisasi di sini berarti pengumpulan data mengenai kegiatan hasil yang dicapai dalam suatu kegiatan. Dan untuk mengevaluasi kewirausahaan, hasil inventarisasi ini perlu dibandingkan terhadap tahap perkembangan kewirausahaan, yaitu kewirausahaan yang terjadi di tahapan dini dari karir seseorang, pada pertengahan karir, atau yang terjadi di akhir karir seseorang. Nah, itulah penjelasan dari pendekatan perspektif kewirausahaan. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian berikut ini. Berikutnya yaitu adalah pendekatan multidimensi. Pendekatan ini adalah pendekatan yang lebih rinci melihat kewirausahaan dari berbagai dimensi. Kewirausahaan dipandang sebagai kerangka multidimensi yang kompleks, yang terutama memperhatikan dimensi individu, lingkungan, organisasi, dan proses pertumbuhan usaha. Adapun faktor-faktornya dapat dilihat pada gambar yang kami akan paparkan berikut ini.